Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan kalian dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sekarang ibu akan mengajak kehadiran kalian ya. Arseni Akbar hadir, Ifra Mikaela, Irtiza Azel, Ja'far Hamizan, Iva Filza. Alhamdulillah semua hadir dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan mengulas materi minggu kemarin mengenai keterampilan membaca. Siapa di sini yang tahu apa tipe-tipe pembaca yang tidak efisien? Iya, betul sekali Siva. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien itu membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya, membaca sambil bergerak, dan membaca sambil berbaring. Selanjutnya, siapa yang tahu efek apa yang ditimbulkan dari membaca tidak efisien? Iya, betul sekali Ja'far. Efek yang ditimbulkan yaitu membaca menjadi tidak konsisten. Baik, sekarang kita lanjut membahas materi mengenai keterampilan menyimak wicara. Menyimak wicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang memiliki nilai reseptif dan nilai apresiatif. Dari kedua hal tersebut, muncul pemikiran yang kritis dari pembaca yang menyimak dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada metode pembelajaran menyimak wicara. Yang poin A ada metode langsung. Metode ini digunakan untuk menghubungkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deleratif yang terstruktur dengan baik dari peserta didik. Yang poin B ada metode komunikatif. Metode ini digunakan agar pembelajaran dapat berorientasi pada fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Yang poin C ada metode integratif. Metode ini digunakan untuk menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Yang poin D ada metode tematik. Metode ini digunakan untuk komponen pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam suatu unit pertemuan. Yang poin E ada metode konstruktif. Metode ini digunakan oleh seorang guru dalam belajar mengajar agar siswa dapat melakukan proses mental dan kerja otak. Yang poin F ada metode kontekstual. Metode ini digunakan untuk menghubungkan suatu pelajaran dengan situasi nyata, yaitu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada model pembelajaran menyimak wicara. Yang pertama ada dengar ucap. Guru memperdengarkan atau mengucapkan kata, kalimat, atau peribahasa. Kemudian siswa dapat mengulang ucapan yang sudah didengarkan. Yang poin B ada dengar fakta. Guru mendengarkan sesuatu, kemudian siswa dapat menerkannya. Kemudian siswa dapat merespon dengan menentukan ketepatan terkaannya. Yang poin C ada dengar jawab. Guru dapat memperdengarkan suatu pertanyaan, kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang poin D ada dengar cerita. Guru dapat menampilkan suatu video atau membacakan suatu kisah, kemudian siswa dapat menceritakan ulang mengenai kisah yang sudah diceritakan tadi. Itu merupakan materi menyimak wicara. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan bocoran mengenai tugas kalian. Ibu nanti akan memberikan kalian tugas untuk menyimak video berita yang sudah Ibu berikan linknya di deskripsi. Namun, kalian dapat melihatnya setelah kalian mendengarkan atau menyimak
materi berikut ini, yaitu mengenai berita. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada pengertian berita. Berita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Frit, yang dalam bahasa Inggris disebut write, yang berarti ada atau terjadi. Bagian ada yang menyebut dengan Vrita, yang berarti telah terjadi. Sehingga berita dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai berita atau warta. Berita merupakan laporan peristiwa yang dimuat atau dikirim ke media massa yang berupa fakta atau gagasan yang terdiri dari 5W plus 1H, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai jurnalistik. Selanjutnya ada ide pokok berita. Ide pokok berita atau yang disebut sebagai gagasan utama merupakan dasar dalam mengembangkan suatu paragraf. Cara menentukan ide pokok atau gagasan utama yaitu baca seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama sampai terakhir. Dalam paragraf biasanya ide pokok terletak di awal, di akhir, di awal atau di akhir paragraf. Tandai ide pokok suatu paragraf dan tandai informasi penting di setiap paragraf. Selanjutnya ada unsur-unsur berita, yaitu ada 5W plus 1H. Yang pertama ada apa? Berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, siapa? Berisi keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalam suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, kapan? Penyebutan waktu dalam peristiwa atau kejadian. Yang keempat, di mana? Berisi deskripsi lengkap mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kelima, kenapa? Berisi alasan atau latar belakang di dalam suatu peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya fungsi berita, yaitu untuk menyampaikan informasi, membantu masyarakat untuk bersikap terbuka dan lebih meningkatkan kesadaran pada publik serta dapat membentuk opini publik. Baik, itu merupakan materi berita yang digunakan sebagai landasan kalian dalam mengerjakan tugas. Setelah kalian mendengarkan atau menyimak contoh berita yang sudah Ibu cantumkan linknya di deskripsi, saya minta kalian untuk mendiskusikan mengenai pokok-pokok berita, unsur-unsur berita, dan juga kesimpulan berita tersebut. Untuk pembagian kelompok, Ibu sudah mengirimkannya ke grup WA. Setelah kalian selesai mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, saya minta kalian juga membuat video mengenai poin-poin tersebut dan link videonya dikirimkan melalui grup WA terakhir hari Minggu jam 12 malam. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti. Kalian bisa menanyakannya melalui grup WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.